Oh Ibu, Bu, ini dapat kabar mengagetkan tiba-tiba harus mundur jadi kuasa hukum Rasmi. Ini ada apa sih, Bang? Nggak harus mundur sih. Bukan keharusan juga sebenarnya mundur. Tetapi kan ini nyokap gua kan udah ketiga kalinya memberi peringatan ya, warning ya. Udah ketiga kalinya nyokap gua tuh memberi peringatan atau warning bahwa gua itu harus segera keluar dari zona ini, dari zona perseteruan antara Bang Rasman Arief Nasution dengan Hotman. Bang Hotman kan gitu. Keluar artinya nyokap gue ini kan mau pergi haji ya, nanti beliau udah beberapa kali ke Mekah dan ini mungkin haji yang terakhirnya di umurnya yang 76 tahun. Jadi beliau itu minta selama dia proses persiapan pergi haji ini pikirannya biar tenang gitu. Jadi karena permintaan beliau udah berkali-kali ya gue mau nggak mau mundur lah gitu. Mundur bukan karena terpaksa tapi karena menghargai ibu gue gitu. Karena kalau ibu udah berbicara berapa kali kan gue takutnya kualat. Berarti ini keresahan dari orang tua. Iya, gue melawan nurani gue gitu. Sementara gue di satu sisi gue harus berjuang untuk Bang Rasman karena Bang Rasman kan tetap menunjuk gue sebagai kuasa hukum walaupun gue udah dibekukan gitu. Tetapi di satu sisi kan emak gue ini kan orang udah tua ya, dia ngelihat kalau dia lagi mau buka ceramah subuh gitu kan, muka gue lagi katanya yang nongol. FYP. Iya, emak gue jadi kesel kok muka gue. Jadi dia cerita kok lu terus gitu, lu ribut lu. Ini bulan puasa gitu, mama nih malu kata dia. Mama nih malu gitu, kamu ribut terus, kamu muslim bukan katanya. Puasa itu yang tenang katanya. Kan itu video lama mak, gue bilang begitu. Video lama, tapi tetap aja muka kamu terus yang muncul nih. Mama mau nyari ceramah, muka kamu lagi. Udah kamu cooling down dulu ya. Akhirnya gue putusan ya udahlah. Gue mundur dari Bang Rasman gitu. Gue minta maaf juga sama Bang Rasman kemarin. Ya gue juga sempat ngomong permohonan maaf juga sama Bang Hotman kan gitu. Karena gue udah memegang kuasa kemarin mungkin dia ya wajar lah di bulan puasa kita meminta maaf agak. Jadi bukan karena gue takut sama Bang Hotman, nggak ada. Gue tuh sedikit pun nggak ada takutnya sama Bang Hotman. Dan andaikan nanti habis emak gue pergi haji gue dapat kuasa lagi untuk melawan Bang Hotman, gue lawan lagi. Lebih parah dari ini lawannya ntar gitu. Perlawanannya lebih parah dari ini kalau gue harus melawan Bang Hotman kan gitu. Karena gue orangnya kalau udah megang kuasa nggak ada cerita mundur gitu. Dan hari ini walaupun kondisi gue seperti ini dibekukan dan lain ya untuk sementara ya dibekukan ya, karena nggak ada istilah pembekuan dalam undang-undang advokat. Ini permainan sementara lah gue anggap gitu. Jadi walaupun gue dibekukan, gue nggak merasa minder gitu, tetap gue lawan Bang Hotman. Dengan berita-berita hoax yang dia lemparkan kemarin, gue katanya ngutang. Gue ngutang 500.000 di warung. Warung yang mana? Lu bawa orangnya kemari kalau bisa. Dengan bilang katanya gue mengemis uang 6 juta sama Richard Lee dan Rudy Salim. Buka isi WA-nya. Gue yang ngemis atau mereka yang ngemis minta podcast. Gitu. Karena gue lagi viral, gue atau mereka. Gitu loh. Kan tinggal pembuktian. Nah, terus kata Bang Hotman katanya gue Sultan Uranium palsu. Yang bilang gue Sultan Uranium siapa? Gue cucunya Sultan Bima, bukan Sultan Uranium. Nggak ada di Indonesia ini Sultan Uranium. Tidak ada. Gue cucunya Sultan Bima yang menguasai wilayah Pulau Sumbawa dulunya. Gitu loh. Yang sekarang ini ada kandungan uranium dan emasnya menurut ahli geologi. Gitu. Jadi penjelasannya harus komprehensif. Jangan separuh-separuh Sultan Uranium. Yang dia bilang gue punya gunung palsu, gue suruh bayarin dia. Kalau you punya duit, ya 1000 hektar aja gue jual sama lu, harganya 2 triliun, hanya 2 triliun, lu mampu nggak? Ya, kalau lu bilang gue bohong, ya ngaku-ngaku gunung, monggo, lu kan pengacara. Hotman pasti pengacara, monggo gugat gue, ya kan? Lu jangan berbicara kayak orang yang menurut dia emak-emak di pasar, ya. Lu kan pengacara profesional, lu punya ilmu, lu punya tim, gugat gue dong kalau gue bohong. Kan gue udah berbicara di berbagai media, gue punya gunung. Hah? Ayo gugat dong, ya kan? Ngapain sih lu kayak cewek banci gitu kan? Ngomong-ngomong masalah gue
Ya nggak? Ngomongin masalah gue, gunung uranium, gue gunung palsu apa segala. Nggak ada yang palsu, bos. Gue jual ke lu cuma 1000 hektar aja. Karena gue tahu uang lu nggak bakal mampu beli gunung gue semuanya. Gunung gue ada 55.000 hektar. Gue hanya jual ke Hotman Paris 1000 hektar saja. Mampu nggak dia beli? Mampu nggak? Kalau dia mampu, gue kasih harga murah. 2 triliun saja 1000 hektar. Karena per meternya gue hitung 200.000 saja. Walaupun di situ pasarannya 500 sampai 1 juta. Ya, karena gue tahu Hotman Paris duitnya nggak punya, gue suruh bayar 200.000 aja per meter. Ya, mampu nggak dia beli gunung gue? Jangan bilang gue palsu apa segala. Mampu nggak? You kan pengacara. Gue jual tuh gunung gue. Lu mampu nggak belinya 1000 hektarnya? Nggak usah lu beli 55.000 hektar, ngayal lu, mimpi. Gue yakin lu nggak punya duit. Lu mimpi. Gue kasih aja 1000 hektar aja. Kalau you mampu Hotman beli gunung gue 1000 hektar saja, lu baru benar-benar kaya. Tapi kalau lu koar-koar punya deposito 500 miliar, gue udah nggak main 500 miliar Hotman. Gue udah mainnya triliun. Kan gue udah bilang, walaupun lu menghina gue bajunya kaki 5, mobil gue mobil butut dan lain-lain, gue nggak main. Gue tuh udah nggak mau bahas masalah ratusan miliar, karena aset gue udah triliun Hotman. Ya. Kalau gue hoak, lu tuntut aja, tinggal lu laporin polisi tuh, Mabes Polri masih buka tuh kantornya. Laporin aja kalau gue hoak. Hah? Gue tantang si Hotman untuk laporin gue ke Mabes Polri. Kalau gue hoak, lapor tuh, Mabes Polri terbuka tuh. Kalau dia nggak punya backing di Mabes Polri, gue telepon jenderalnya. Gue telepon jenderal suruh terima laporan Hotman. Kalau gue hoax, lapor aja. Ya, gue jual ke dia, mampu nggak beli gunung gue, beli tanah gue di Paru, mampu nggak 1000 hektar? Dia nggak usah keluar-keluar. Hah? Hari ini lawan terberat Hotman itu adalah gue. Terbukti sampai Hotman itu sakit dan sampai sekarang belum sembuh, masih berobat di Singapura. Dia pulang lagi kemarin. Tadi ini dia pulang lagi Singapura. Ya, jangan berkoar-koar. Ya, dari kemarin gue tuh sebenarnya udah, aduh. Kepancing bang? Hah? Kepancing. Bukan disindir-sindir masalah utang 500.000, ngemis-ngemis sama Richard Lee apa Rudy Salim. Gue nggak perlu podcast. Gue pakai handphone gue saja, yang nonton ini udah ratusan ribu, jutaan. Gue nggak perlu lagi podcast sebenarnya. Buat apa gue podcast gedein ini orang, aksen orang atau YouTube orang, viewernya? Gue mendingan gedein YouTube gue sendiri. Gue nggak butuh-butuh juga. Emang impactnya buat gue apaan kalau gue podcast di Rudy Salim sama Richard Lee? Gue viral gitu, dia mah gue viralan gue gimana? Gue nggak pernah punya kasus di Indonesia ini. Apa kasus gue di Indonesia ini? Nipu, gue nggak pernah nipu. Gitu. Gue belasan tahun di media sosial aman-aman aja tuh. Muka gue terus terpampang sampai lu pada muak ngeliat muka gue di media sosial. Gue bebas-bebas aja. Kalau ada orang nagih deh, Ruko Duta Bintaro, Paku Jaya tuh kantor gue, datang sini, tagih. Bang selalu disindir sama Bang Hotman, jadi kayak target Hotman lagi setelah Rasman. Kepancingnya seperti apa sih Bang? Hotman target gue. Hotman target gue, tunggu mak gue pulang haji. Dia target gue fight habis-habisan sama dia. Hah? Mau fightnya kayak gimana Bang? Ya fight dihukum lah. Kalau ada orang yang nunjuk gue sebagai pengacara karena dikerjain sama Hotman, gue sikat si Hotman. Tapi tunggu bulan puasa ini selesai, mak gue pulang haji baru gue bisa fight beneran. Ini aku down dulu gue sekarang. Bang, tapi nggak kepikiran Bang, takutnya nanti mama makin sakit lagi. Enggak, bukan maksud gue nih. Sekarang kan gue lagi tanya sama lu orang, gue udah nggak mau ribut lagi sama Hotman. Masalah dia ngehina gue, katanya pakai baju kaki 5 kemarin kan, pakai baju Impress lah apa. Emang kenapa kalau gue beli baju di pasar Impress? Pak Jokowi aja yang presiden, yang lebih kaya dari Hotman, yang lebih derajatnya dari Hotman, dia pakai baju lokal kok, pakai produk lokal. Cinta Indonesia. Iya, wakil presiden kita, adik kita Gibran, pakai sepatu lokal, nggak malu dia. Mobilnya pun mobil sederhana. Emang kenapa? Lantas kalau Gibran pakai mobil Innova langsung kata Hotman dia orang miskin itu. Salah pola pikir begitu. Buktinya gue hanya pakai mobil expander, harta gue triliunan tuh. Pakai mobil expander doang. Hah? Kenapa? Karena orang banyak yang berbeda pola hidupnya. Ada yang suka glamor, ria, ada juga yang nggak mau macam-macam. Itu yang punya gedung di Sarina, yang gedung di Tamrin, di Sudirman itu tuh pada kagak keluar tuh yang punyanya gedungnya. Itu lebih kaya dari gue sama Hotman.
Tapi apa mereka sombong? Nggak ada yang keluar. Gitu. Jadi untungnya sekarang ini gue ngelawan si Hotman nih, si orang kaya baru. Gitu, OKB. Kalau gue dari turunan emang udah kaya. Gitu. Gue kayaannya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan. Masya Allah. Jadi udah nggak bisa Hotman ngelawan gue. Gimana kalau dicerita, kakek moyang lu kalah sama kakek moyang gue. Tanya orang Bima. Hah? Tanya, gue kaya nggak? Keturunan gue kaya nggak? Gitu. Profesor NTB pertama Nusa Tenggara Barat, profesor pertama di Nusa Tenggara Barat, Profesor Sahidu, itu kakek gue, ya, abangnya kakek gue, Profesor Sahidu, ya. Ketua Mahkamah Konstitusi 2 orang, ya, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Julfa dan Bapak Profesor Anwar Usman, Toaji, itu om-om gue, gitu. Itu dari keluarga besar gue, Kesultanan Bima. Gitu. Ada lagi beberapa orang yang menjadi petinggi-petinggi negara seperti menteri, gubernur, Om Harun Ar-Rasyid, ya, apa segala. Itu keluarga gue semua. Gitu. Apa yang lo pada mau menghina gue gitu? Wah, Firdaus orang miskin, orang nggak bisa keluarga gue. Ada yang jadi wali kota, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri, ada yang jadi ketua MK, 2 orang. 2 periode loh, presiden 2 kali, ya Jokowi yang mutusin ketua MK-nya om-om gue. Gitu. Lantas gue mau dihina begitu keluarga dari keluarga rendahan menurut Hotman gitu. Wah, keluarganya Firdaus rendahan, kaki 5. Nggak bisa coy, kalau om-om gue kumpul semua, lo meriang pak. Kalau om gue dikumpulin semua. Om Anwar Usman datang, ya kan, Hamdan Julfa kumpul semua, Om Harun Ar-Rasyid, om gue, semuanya. Kalau dikumpul, Om Faruk yang udah meninggal sekarang, ya, Irjen Pol Faruk, mantan calon Wakapolri. Kalau keluarga gue dikumpulin semua, nggak kalah juga bos, keluarga gue. Cuma kan kita kan nggak norak selama ini. Gue nggak pernah ngomong-ngomongin om gue siapa, ya kan? Gue nih tetap berdiri di kaki sendiri. Lah lu, gue sendiri aja lu nggak bisa ngelawan Hotman, lu gue borong, gitu loh. Lu gue dengan gue sendiri aja, lu gue borong. Gimana gue turunin om-om gue yang ketua MK, ya, ketua Mahkamah Konstitusi. Gimana gue turunin om-om gue yang mantan menteri, mantan gubernur. Lu lawan gue aja nggak ngelawan Hotman. Lu tuh gue borong gitu ya. Lu ngomong begini tinggi, gue borong lagi ngomong begini. Lu gak bakal bisa lawan keluarga gue. Yang namanya Raja Bima itu dari dulu di cerita perwayangan itu tinggi kelasnya. Lu tahu Sang Bima? Sang Bima kan Raja Bima ini dari Jawa aslinya. Sejarahnya, aslinya Sang Bima itu dari Jawa, Raja Jawa yang kesana, gitu loh. Dari silsilah aja udah jauh Hotman, lo mau ngerendahin keluarga gua. Ini baru hari ini nih gue ceritain nih. Om-om gue tuh orang hebat semua pak. Dulu dipanggilnya babi kuning, Batak Bima Kuningan. Bima itu terkenal karena om gue, Harun Ar-Rasyid, ya kan, Pak Burhan mantan wali kota Jakarta Barat, Anwar Usman, ya, Toaji, Om Anwar Usman yang sekarang ketua MK, dulunya di Mahkamah Agung bagian personalia, gitu loh. Artinya di sini bagian kepegawaian, Artinya di sini keluarga gue juga mentereng pak, gitu loh. Tapi kan gue nggak mau norak kayak dia. Nah dia selama ini menjelek-jelekan gue, menghina gue, seakan-akan gue hina banget. Gue dibilang cucu Sultan Bima palsu, nggak ada. Cucu Sultan uranium palsu, nggak ada gue palsu. Gue hak, yang batil yang hak gue lawan, ya. Nggak ada tuh orang Bima itu yang jatuh. Orang Bima, gue bilang malu orang Bima dan Dompu, rumahnya dari kayu. Jangan lu coba-coba menghina mereka, kepala lu diborong. Jangan mentang-mentang orang Bima itu pakai kain, lu hina begitu, sama aja sama orang Madura. Lu hina orang Madura, pakai sarung begini. Orang itu punya duit pak, gedung lu aja dibayar sama orang Madura. Sama aja sama orang Bima, cuman pola hidupnya beda. Kalau di sana itu ke masjid, musola, ngaji, pakai peci, gitu loh. Jadi artinya jangan mentang-mentang lu begini ngerendahin gue, nggak bisa pak. Itu lu merendahan gue nggak bisa pak. Di negara ini keluarga besar gue udah mengukir sejarah di pilpres. Ya, om gue Anwar Usman, Profesor Dr. Anwar Usman gimana? Nah, Profesor Dr. Hamdan Julfa gimana om gue? Mengukir sejarah pada saat pilpres, gitu. Lo gue mau dilupain juga nggak bisa. Ponakannya mau dijelek-jelekin, mau dirusak, nggak bisa bos.
Orang Bima jangan dilecehkan, Bos. Banyak juga orang Bima yang udah mengukir sejarah di bangsa ini, Bos. Gitu. Jangan lu mentang-mentang ini lu rendahin gua beli baju di kaki 5. Lah emang hobi gue beli di kaki 5, karena apa? Karena muka gue bukan imitasi, muka gue asli dari Allah. Gantengnya 1000 kali lipat dia. Lah kalau dia mau di branding dari berlian dari planet Mars, uranium apa segala itu, nggak bakal nyampe Pak, dijajarin sama gue jauh Pak. Tingginya aja segini gue. Gimana lu? Gue mah kagak kalah, gue bilang gue udah menang dari segala-galanya, gue udah menang. Gitu loh. Jangan menghina gue nih cucunya Sultan. Ya, kalau gue bilang gue cucunya Sultan, jangan lu menghina Sultan palsu, uranium apa segala. Nggak ada. Keluarga gue di Bima solid. Ada permasalahan kesultanan yang kemarin itu karena salah paham. Si Ratna lahirnya di sono, gue di Jakarta, jadi saling nggak kenal. Tapi kami keluarga, gitu loh. Memang keluarga Sultan, gitu. Jadi jangan menghina ya. Oke, Bang, reaksi Bang Rasman ketika Abang mau mundur jadi tim kuasa hukum seperti apa sih? Mungkin pertimbangannya berapa lama akhirnya ya putuskan mundur? Pertimbangannya nggak lama sih, setelah mak gua udah desek gua udah. Emak kapan? 3 hari yang lalu. Oh, ya. Dia udah ngoceh-ngoceh terus karena dia gendek katanya ngeliat gua setiap mau lihat ceramah. Dia kan hobinya kan itu Ustadz Abdul Somad ya. Ustadz Abdul Somad apa segala itu dia buka. Begitu dia buka muka gua lagi dia gendek jadinya gitu loh. Sampai gua disuruh hapus itu muka kamu di YouTube. Ya mana bisa mak gitu. Ini kan orang yang ingin saya, yang masukin saya media, dia bilang gitu. Hapus muka kamu, saya enak banget lihat kamu katanya. Bermasalah melulu katanya. Bang Rasman gimana nih ketika tahu permintaan ibu untuk Ya Bang Rasman yang menghargai lah, daripada gua kualat kata dia, ya udahlah Dinda gitu. Kita tetap jalan solid itu. Iya Bang, saya tapi mohon maaf nggak bisa dampingi abang lagi karena saya mau keluar dari zona itu ya. Kalaupun ada Bang Hotman nanti urusan pribadi dengan saya, itu urusan saya dengan Hotman. Saya nggak akan kaitan lagi dengan Bang Rasman gitu. Tapi untuk sementara ini saya pulling down karena menghargai ibu saya. Ibu saya udah kalau udah ngomong gitu udah kacau kan. Nenek-nenek kan dia nggak ngerti kita mau jagoan di luar mau apa, nyampe rumah diketok centong kita gitu. Namanya ibu kita nggak ngerti kita mau siapa, lu nyampe rumah lu aku maki-maki kan gitu. Susah kalau lawan orang tua. Anak ya. Tetep aja. Gue diomelin depan cucu gue segala kemarin. Beratnya gimana sih Bang? Hah? Ya harus mundur kan pasti kan pergolakan batin nih. Batin? Satu nyokap, satu lagi Satu lagi kerjaan. Iya kan gini. Di dunia ini kan wakil Tuhan tuh adalah ibu. Gitu loh. Kerjaan ini kan menyangkut dunia. Kalau ibu kan dunia dan akhirat. Jadi gue gimana ya kalau mak gue udah ngoceh-ngoceh gitu kan gue tahu persis mak gue gitu. Kalau ngomong itu nggak bakal berhenti. Kalau udah ngoceh itu gue pasti diocehin terus gitu. Sampai gue disuruh ngapusin YouTube-nya muka gue lagi, mak gue jadi kesel. Harusnya kan seneng ya anaknya famous ya. Iya kata mak gue, saya ngeliat kamu ini jadi dosa, saya bulan puasa katanya. Emosi terus katanya. Kok muka kamu lagi. Bilang dong sama YouTube suruh hapus, mana bisa mak. Bang, kalau nggak salah kan ada sebuah video juga yang mama tuh bilang, anak gue jangan dengerin ucapan orang. Iya. Benahi diri sendiri aja. Nah, itu memang ada bisikan-bisikan dari luar kah yang mempengaruhi abang sehingga terbentuk temperamental seperti ini. Memang kalau memang orang Bima memang rata-rata temperamental semua lah seperti itu. Iya kata nyokap sih waktu itu, gua jangan mau diadu domba sama Hotman Paris gitu loh. Lu jangan dengerin omongan orang. Ini jujur ya. Nyokap gua tuh sebenarnya belain Hotman Paris sebenarnya. Asli. Nyokap gua tuh selalu kenapa dia jujur. Nyokap gua tuh pronya ke Hotman Paris. Waduh. Setiap gua ketemu tuh selalu, lu ngapain nyerang Hotman Paris gitu terus? Ya mas saya kan kerja mas. Emang dia salah apa sama lu? Dia kan serba salah juga gua jadinya gitu. Akhirnya udahlah daripada gua mumet, gua keluar aja gitu. Berarti buat ngasih ke pengertian ke nyokap agak berat nih Bang ya. Karena berat, susah. pro-nya Nyokap gua tuh ke orang sono keras ya. juga. Gitu. Dia bilang lu ngapain diadu domba sama Hotman Paris? Bodoh banget lu katanya. Hotman Paris tuh gak ada masalah sama lu gitu. Lu ngapain sih begini? Ya mama memang pro. Ya dia kan orangnya baik katanya. Kamu gak usah urusan hidup dia katanya. Kamu juga bukan orang bener katanya. Langsung diulti ya Bang. Hah? Langsung diulti. Iya. Lu juga bukan orang bener kok. Ngapain lu urusin Hotman Paris? Bang, jangan mama ini fansnya Hotman Paris bang. Nggak tahu deh. Karena kan waktu itu kan sering sempat viral karena Bang Hotman sering
menyampaikan bantuan hukuman masyarakat, pendidikan penyuluhan pada Ya, masyarakat. mungkin itu kali ya. Nah, itu. Makanya gue ditekan sama nyokap itu biar nggak nyerang Bang Hotman itu sebenarnya itu. Tapi kan Bang Hotman nyerang gue dulu. Segala gue dibilang gue ngutang 500.000 lah di warung. Ada nggak penjelasan itu? Sampai gue rapat, gue sidang semua nih anggota gue di kantor. Di antara lu ada yang ngutang nggak? Siapa? Oh sampai Iya sampai gue sidang kan. Gitu. Tapi itu dijelasin ke mama bahwa dia seolah-olah dalam tanda kutip mungkin merendahkan anaknya gitu. Nyokap gue sih susah ya kalau orang udah dia tuh kalau dibilang lu jangan nyerang Hotman Paris gitu. Dia udah tetap pada pendiriannya. Nggak bisa dimasukin sama orang lain lagi. Mungkin dia ada pandangan sendiri gitu, ada pandangan sendiri. Tapi ini kerjaan juga ya bang. Ya kan gue kan satu sisi gue kuasanya Rasman. Kerjaan. Nah, kalaupun kita bicara waktu ke depan kita nggak tahu bang ya. Kita nggak tahu apakah nanti abang tetap akan menjadi lawan atau bisa nggak suatu waktu abang akan menjadi berada di gerbong yang sama dengan Bang Hotman ketika Bang Hotman mungkin menunjuk abang sebagai pengacaranya ketika abang Hotman ada permasalahan, kan bisa aja terjadi. Jadi Bersedia nggak kira-kira? Jadi gini, Rasman Arif Nasution adalah musuh gue dulu. Oh. Musuh. Gue pernah beberapa kali perkara saling singgung sama dia. Ya. Gue pernah juga ngata-ngatain dia. Gitu loh, di media sosial. Musuh gue. Dan gue baru dekat sama Bang Rasman ini semenjak gue mendapatkan kuasa. Baru pertama kali gue dekat dengan Bang Rasman ini semenjak gue dapat kuasa untuk melawan Bang Hotman. Sebelumnya gue musuh sama dia. Gitu loh. Artinya di dunia pengacara itu bisa saja terjadi. Suatu saat, iya bisa saja terjadi gue suatu saat satu gerbong dengan Bang Hotman, ya kan, nyerang Ahok kan bisa jadi. Kan gue di Gerindra, gitu, ya kan, gue di Gerindra, bisa jadi gue misalnya, oh Bang Hotman perlu bantuan, gue sikat Ahok, kan gitu, kan gue di Gerindra, Ahok kan di PDIP. Kalau arahnya ke politik kan gitu, bisa saja terjadi. Artinya bahwa pengacara itu nggak boleh baperan. Nggak boleh baperan, fleksibel aja biasa itu. Fleksibel. Tapi bang, gimana bang dengan kan tadi yang abang bilang Hotman selalu nyindir di sosmed, apalagi kayak penggiringan opini publik yang justru nyerang ke Bang Oiwobo gitu. Gimana? Sebelnya kayak gimana sih bang? Ya enggak, kalau gue dituduh korupsi 5 triliun kan masih enak didengarnya gitu loh. 500.000 ya? Iya, ini gue bisa ngutang 500.000 kan sial banget kalau dibilangin. 500 itu gue tapaan 500.000. Iya makanya ya. Itu dong ya makanya yang bikin. Itu aja sih yang bikin gue kesel. Waktu pertama dia bilang gue ngemis-ngemis di Richard Lee dan Rudy Salim, gue nggak begitu marah gitu. Karena bodoh lah nih framing. Tahu-tahu besok dia bilang ini ada utang 500.000. Kalau ada yang punya warung datang ke sini aku bayar 10 kali lipat. Suwe gue bilang sama IT gue, tolong kelacak dia dapat dari mana sumbernya. Dilacak sama IT gue. Ternyata di akun fake. Ada orang yang waktu typing tulis di TikTok atau apa dia typing, dia bilang hey bayar utang lu di warung 500.000. Warung mana kan gak disebutin secara spesifik. Itu aja sih. Bang, tadi kan juga menyinggung masalah Kesultanan Bima nih. Iya. Akan bikin upacara untuk penyambutan, mengundang Bang Hotman ke Bima biar menunjukkan bahwa abang benar. Nggak ada kaitannya, nggak ada. Jadi gini loh, benar atau tidaknya gue itu bisa dilihat dari gerakan masyarakat Bima. Masyarakat Bima itu orang sensitif dan keras. Lu ngaku-ngaku cucu sultan tapi lu bukan cucu sultan, lu selesai. Percaya sama gue jamin selesai. Karena mereka orang keras semua, gitu loh. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku di Bima itu. Apalagi hanya mengaku-ngaku. Kalau nggak ada faktanya, nggak ada apa-apa, nggak berat kalau orang Bima. Apalagi abang sering tampil dengan. Iya sering tampil, berat. Sultan. Iya, berat. Apalagi masyarakat Bima di Jakarta ini sangat kompak. Banyak kompak lah, bisa dipecel gua kalau main nggak macam-macam. Iya, masyarakat Bima kan orang keras juga semua. Ya. Ada terakhir, ada pesan Bang Hotman? Nggak ada pesan sih, mudah-mudahan beliau cepat sembuh, kan katanya berobat lagi Iya, hari ini. terbang lagi ke Singapura. Mudah-mudahan cepat sembuh, bisa menjalankan tugasnya lagi sebagai pengacara untuk klien-kliennya. Ya, mudah-mudahan bisa lebih dewasa dalam menangani perkara. Dan jangan nyerang gua lagi kan gitu, karena gua udah nggak mau lagi urusan dengan dia untuk bahas-bahas masalah perkara Bang Rasman, karena gua kan udah keluar dari sana gitu. Kalau dia besok menyinggung gua secara pribadi berarti kan
Ya tunggu mak gua pulang haji kan gitu. Tunggu tanggal mainnya. Ya tunggu namanya. Oke. Oke, thank you, Bang. Oke, ya.